Terima kasih Pak Dr. Mehmet Hakim sudah hadir di studio SJ Channel. Pernyataan ini Pak Menag pas biaya haji naik itu, ini gimana kok naik? Responnya, ya naik haji kan bukan wajib buat yang mampu saja, katanya gitu Pak. Kalau nggak mampu nggak usah kesana ya. Sedangkan persoalannya bukan di situ, persoalan kenapa naiknya berlipat-lipat. Ini kalau menurut analisis ahli keuangan, yang jadi nggak apa-apa ya mereka. Iya nggak apa-apa, bebas. Ya ini ada salah urus lah, salah urus dan kan semua dana haji dimanfaatkan oleh pemerintah. Sekarang rupanya orang-orang ini karena ngebet pengen haji, ya 100 juta juga dibayar lah. Ini kan konyol pemikiran seorang menteri agama yang dangkal ya, bukannya dia membantu gimana supaya orang Indonesia banyak yang ke sana supaya dan doakan supaya pulangnya jadi soleh. Nah, yang tadinya koruptor ya ke sini jadi nggak lagi, yang tadinya penjahat ya jadi orang baik kan. Kalau pikiran positif gitu, ini kalau bisa apa nih duitnya yang bisa diambil lagi nih dari rakyat. Ya kemarin tuh saya baca Pak itu di mana ya, di daerah Jawa kalau nggak salah bikin gelang identitas haji itu kan dianggarkan 30.000 katanya. Ternyata diterima sama pembuatnya itu 5.000 Pak. Luar biasa itu, dari 5.000 ke 30.000. Itu satu, itu kalinya ini yang kali jutaan. Malu gitu ya. Ini saya juga tidak hanya itu yang besar-besar. Saya nyorotin Pak, yang kecil Pak Dirjen. Ini namanya gelang haji. Ini produk tempat lahir saya. Adanya gelang haji dan logam ini ya, itu karena jamaah waktu itu ada korban bakaran Mina, identitasnya tidak ada pada waktu itu, sehingga putuslah dengan nama pemerintah membuat, karena tentara Amerika yang ada di Vietnam kalah hanya membawa gelang identitas, di sini dibuat seperti ini. Dulu ini yang buat itu Pak, ketua yayasan saya Sultan Agung di Jepara, dikasih proyek oleh Kementerian Agama pada waktu itu ya. Sekarang sudah kemana-mana sama arsiklingwanya. Harganya Pak di sini saya lihat Pak Dirjen bantah ucapan saya di sosial media, ini 30.000 sama glasirnya 5.000 Pak. Saya kemarin tak undang, panggil itu yang buat gelang haji yang dia ngerjakan dari proyek. Kamu dapat berapa? 221.000. Berapa Pak? 1,2 miliar Pak gelang ya. Dia suruh ngasih 200.000 pada yang pemenang tender masih sepegang 1 miliar. 1 miliar kamu ini hanya untuk buat apa? Enggak Pak, saya masih di embarkasi sana. 1 miliar Pak. Ini mohon dikoreksi, ini tendernya vendornya siapa? Vendornya orang Kemenak sendiri atau siapa? Kalau saya hitung 35.000 kali 221.000, 7 miliar Pak. Ini soal kecil, tapi tadi saya sampaikan, saya ini pengusaha, dari kecil saya hitung ya. Harganya ini ya di sana 5.000 lah. Anda kita hitung aja 1 miliar ya dibagi ya 221.000. Apa ya yang harus diperbaiki, dibenahi kalau nawacita revolusi mental kan nampaknya hari ini sudah clear lah, sudah jelas nyata itu gagal, tidak bisa membuat ini. Apakah yang disampaikan IBHRS misalkan revolusi akhlak, tapi kalau itu ini gimana nanti turunan dan sebagainya gitu? Coba Kang Evo renungkan ya. Sekarang kenapa orang-orang yang benar, orang-orang yang lurus dimusuhin pemerintah? Nah, contohnya aja lah, ini yang ekstrim, Habib Rizik, Habib Bahar, Ustadz Habib Jaber, Munarman, pokoknya yang Islamnya lurus-lurus, betul-betul ngikutin Al-Quran dan Sunnahnya, itu dimusuhin. Nah kalau itu di yang Islamnya. Nah sekarang kalau yang
nasionalisnya. Kayak Pak Gatot, nggak disukai kan? Bahkan Pak Jamhur, Hidayat, Pak Jumhur ya, apa siapa lagi? Sahganda Nainggolan, Pak Anton ya. Dibenci juga kan sampai dimasukin kriminalisasi. Itu sebenarnya ada apa tuh? Kan kalau orang baik dimusuhi, berarti yang memusuhinya orang orang tidak baik. Nah, itu betul. Kalau orang benar dimusuhi, berarti sama orang yang nggak benar. Pemerintah sekarang gitu, seperti itulah. Jadi ke bawah juga ya mirip-mirip. Udah ngikut aja semuanya ke situ. Jadi apa yang disampaikan oleh Habib Rizik bukan revolusi mental, tapi revolusi akhlak. Bener-bener. Kita mau dijauhin, pesantren katanya mau di stop, nggak boleh ada lagi. Kemudian pelajaran sejarah agama itu dihilangkan karena takut dengan komando jihad. Bukan jadi semangat jihadnya. Kenapa takut? Kalau kita baca ngobrol sama anak-anak kecil sekarang, cerita sejarah bangsa Indonesia nggak tahu juga. Iya. Saya aja ngobrol sama anak-anak saya kan udah lulus nih. Kalau cerita sejarah nggak nyambung. Jadi ada gap, ada yang hilang di situ ya. Nah ini mungkin bukan karena sekarang aja, tapi sejak semula bahwa seiring komunis ini kan terus merayap, tapi pasti itu. Dan itu yang menjauhkan kita dengan ini. Bahkan ada pejabat-pejabat kita misalnya yang nggak percaya adanya akhirat. Ada, Pak? Ada. Itu KTP-nya Islam itu? Ya Islam lah. Kan mengerikan. Iya. Jadi kembali Pak, kira-kira apa solusi bangsa ini untuk yang barusan? Kita harus cari pemimpin yang benar dan pasti itu dimusuhin semua sama yang sekarang. Ya jadi bagaimana caranya supaya itu lebih ya sebenarnya kan pemimpin tuh 5 tahun sekali ganti. Kenapa sekarang kok jadi sewot gitu ya? Ya harusnya gantian aja lah. Nggak mau diganti. Kalau tadinya ini kurang benar, diganti salah ya, semua yang benar. Siapa tahu Indonesia makin jaya nanti. Tapi kalau kita tetap aja seperti sekarang, kita ingin seperti ya menghamba kepada negara orang lain, kan mengerikan ya. Iya. Sedih saya kalau lihat di situ. Oke, jadi salah satu kunci dalam pandangan Pak Mehmet ya untuk hari ini memang masih harus top down ya. Pemimpinnya dulu yang diganti, baru nanti ke bawah-bawahnya. Karena kalau bottom up nampaknya gimana Pak, belum siap atau gimana nih? Sama-sama lah, dari bottom up-nya ada, dari top down-nya juga. Jadi ketemu di tengah-tengah ya? Ya. Seperti sekarang misalnya, kesadaran masyarakat kan sudah mulai muncul. Banyak kan orang misalnya berani protes. Iya. Kalau misalnya dikasih uangnya atau diambil, tapi belum tahu milik. Ini kan sudah mulai ada pendidikan. Ini bagus. Terus pemimpin juga lebih berani menyatakan pendapatnya sekarang. Apa yang ini kalau ditangkap ya sudah, itu risiko kan, risikonya. Jadi sudah mulai ada ukurannya. Nah yang justru menurut saya ini jahat itu ya orang-orang yang mau menyetir pemerintah ini. Itu sebenarnya masalah musuhnya bangsa Indonesia itu. Yang mau menyetir pemerintah. Tapi sebenarnya kan kalau pemerintahnya kuat ya pasti nggak akan bisa disetir. Nah, berarti pemerintahnya lemah ini. Iya betul. Ya lemah. Oke. Kita takut sama Cina aja. Masa kasus Morowali misalnya ya, yang dihukum orang Indonesianya yang nggak bawa senjata. Iya. Yang bawa senjata dari sana orang-orang Cinanya, jadi takut kita sama Cina. Masa sih? Apa yang harus membuat kita takut sama Cina? Utang. Utang ya. Kita berutang banyak ke Cina. Tergantung. Cina yang utang kepada kita atau kita boleh. Buktinya sumber daya alam kita. Saya pernah hitung itu ada sekitar dari SDA ya, tambang aja. Dari yang ada sekarang kurang lebih sekitar 6.000 triliun tiap tahun ngalir ke luar negeri, diekspor, tapi uangnya nggak kembali.
Itu dicek di Bank Indonesia nggak ada katanya, uangnya nggak masuk ke Indonesia. Sampai Kacau. DPT kaget kan? Iya. Mana kita ekspor segitu banyak, tapi uangnya nggak ada yang bayangin masuk. 6.000 triliun. Itu Perhitungan kasar. setahun lebih 2 bulan lunas tuh utang Indonesia yang 7.000 triliun. Ya, kalau masuk. benar. Tapi kan ini nggak tahu lah gimana nih ya. Banyak teman-teman kita yang apalagi yang pejabat-pejabat yang punya perusahaan di situ dan sebagainya, kerjasama jadi Alibaba lah dan sebagainya. Ini yang nggak benar tuh orang kita juga sebenarnya. Nah, oke. Katanya kalau istilah teman-teman yang di medsos itu londo ireng katanya. Londo ireng atau Cina ireng? Cina ireng. Dulu londo ireng, sekarang Cina ireng katanya. Sayang kali ya. Iya. Insya Allah satu saat orang kita lebih berani menegakkan kebenaran lah. Amin. Kalau sekarang masih takut-takut, tapi nanti satu saat. Sekarang jaksa atau hakim yang nggak bener aja begitu diviral jadi ngerem kebrutalannya. Iya. Nah, ini artinya kan udah mulai ada apa namanya, ada kontrol ya. Oke. Jadi salah satunya dorongan kita sebagai rakyat yang bisa terlibat adalah memviralkannya, sehingga itu menjadi dorongan tekanan kepada penguasa untuk berlaku yang seadil-adilnya, gitu barangkali. Ya, dengan viral itu kan ini pendidikan pada masyarakat. Ya. Yang tadinya nggak tahu jadi tahu, yang tadinya takut-takut paling nggak berani ngomong lah. Oke. Saya kira itu bagus sekali lah. Baik, luar Jadi, biasa. seperti Pak Kang Ipul ini membuat podcast YouTube gini, itu mungkin tidak dia sadari sama Kang Ipul. Kang Ipul sudah ikut mendidik bangsa. Amin ya Allah. Amalnya itu sampai ke akhirat nanti. Amin ya Allah. Baik, luar biasa. Ini diskusi yang sebetulnya serius, tapi tentu kita bisa bawakan tetap dengan penuh ketenangan ya. Kita tetap mengkritisi walaupun tanpa emosi yang meledak-ledak. Karena yang penting bagaimana kesadaran rakyat ini tumbuh terus, mereka berani speak up dan akhirnya ini bisa menjadi daya dorong lah ya untuk ke penguasa. Baik, terima kasih banyak Pak Mehmet atas diskusi yang menarik ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.